Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari review jurnal kami, di mana kami mengambil judul Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sebelum masuk kepada review jurnalnya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yang mana jurnal pertama itu akan direview oleh saya sendiri, Elvira, dan review jurnal kedua oleh Vivi Makfira, dan review jurnal ketiga oleh Sri Ayuni Putri. Langsung saja masuk kepada review jurnal pertama. Jurnal pertama yang kami ambil itu berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Jember, yang mana jurnal ini ditulis oleh Rizky Sofia, Prihatini, Sebastian Vivikin Ratin. Kemudian jurnal ini merupakan jurnal terbitan tahun 2019. Adapun lokasi pada penelitian di jurnal ini yaitu di seluruh puskesmas yang terdapat di Kabupaten Jember atau di Jawa Timur. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode campuran yang terdiri dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian sasaran daripada penelitian ini yaitu seluruh puskesmas yang terdapat di Kabupaten Jember, yaitu terdapat 50 unit puskesmas yang terdiri dari puskesmas silo atau yang berada di pedesaan, puskesmas puger yang berada di pesisir, dan puskesmas sumber sari yang berada di perkotaan. Kemudian tujuan daripada penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di puskesmas yang berada di Kabupaten Jember. Adapun pada perencanaan sumber daya manusia kesehatan di puskesmas tersebut, anggarannya bersumber daripada Dinas Kesehatan setempat. Kemudian proses penelitiannya terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama kuantitatif dengan menggunakan metode analisis beban kerja. Kemudian tahapan kedua yaitu dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kemudian output atau hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwasanya di seluruh puskesmas yang terdapat di Kabupaten Jember itu mengalami kekurangan tenaga kerja, yang mana hal tersebut diakibatkan daripada adanya hambatan pemberian tenaga kerja dari Dinas Kesehatan kepada puskesmas. Kemudian mengenai hasil analisis perencanaan dan pengorganisasian di jurnal tersebut, yang pertama itu pada puskesmas Silo 2 atau pedesaan. Di puskesmas Silo 2 atau pedesaan itu menunjukkan bahwasanya puskesmas mengalami kekurangan tenaga kerja. Akibat daripada kekurangan tenaga kerja itu mengakibatkan ada pekerja yang melakukan pekerjaan yang ganda. Kemudian pada puskesmas puger atau pesisir itu juga membutuhkan satu tenaga analisis, karena terdapat pelayanan kesehatan pada puskesmas tersebut yang membutuhkan kolaborasi daripada tenaga analisis ini, seperti pelayanan kehamilan, rawat jalan, rawat inap, dan pemeriksaan keliling. Kemudian pada puskesmas sumber sari atau puskesmas yang berada di perkotaan itu sama halnya dengan 2 puskesmas sebelumnya, sama-sama mengalami kekurangan tenaga kerja, tepatnya tenaga gizi, di mana puskesmas sumber sari ini merupakan puskesmas rawat inap yang membutuhkan 2 petugas gizi, sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan Permenkes nomor 75, itu puskesmas rawat inap harus memiliki 2 tenaga gizi, sedangkan di puskesmas sumber sari yang berada di Kabupaten Jember itu hanya memiliki 1 tenaga gizi. Jadi dari 3 analisis puskesmas tersebut disimpulkan bahwasanya perencanaan sumber daya manusia kesehatan di puskesmas yang berada di Kabupaten Jember itu tidak terlaksana dengan
maksimal yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara dinas kesehatan setempat dengan puskesmas, yang mana puskesmas tidak mampu merekrut anggotanya sendiri, sedangkan dinas kesehatan sendiri dalam proses implementasinya itu terlalu lama sehingga mengakibatkan pengorganisasian daripada sumber daya manusia kesehatan di puskesmas Kabupaten Jember itu tidak terlaksana dengan baik. Mungkin itu review jurnal pertama. Selanjutnya akan dilanjut oleh Vivi Makfira dengan mereview jurnal kedua. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan review jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Analisis Proses Manajemen Sumber Daya Manusia Sebuah Kualitatif Belajar di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera. Adapun penulis dari jurnal tersebut yaitu Susmito Haruna, Muhammad Alwi, Arifin Malongi, Muhammad Syafar, Darmawansyah, dan Anwar. Adapun terbitan jurnal ialah pada tahun 2020. Adapun lokasi penelitiannya itu Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Adapun proses penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu dengan mewawancarai para informan yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian yaitu perencanaan SDM dengan meninjau aspek kualitas dan kuantitas di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur belum dilakukan secara maksimal. Akibatnya, tenaga kerja yang tersedia di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur belum dapat memenuhi standar. Adapun hasil analisis perencanaan dan pengorganisasian yang berdasarkan tinjauan wawancara dengan informan penelitian perencanaan sumber daya manusia dengan meninjau aspek kualitas dan kuantitas di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur belum dilakukan secara maksimal. Akibatnya, tenaga kerja yang tersedia di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur belum dapat memenuhi standar. Yang meskipun perencanaan sumber daya manusia telah disusun berdasarkan tuntutan kebutuhan baik jumlah jenis maupun kualifikasi pendidikan yang telah disusun, namun hal tersebut tidak terrealisasi karena masih mengalami perubahan di tingkat pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Analisis hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa dari segi kualitas atau kualifikasi dan jenis dan kuantitas atau jumlah sumber daya manusia di bidang kesehatan, dalam hal ini tenaga pelayanan kesehatan, belum dilaksanakan dan belum terpenuhi sesuai kebutuhan. Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur sudah berjalan dengan baik berdasarkan analisis kebutuhan, namun penyusun kuota belum sesuai standar sehingga masih ada pegawai yang menempati posisi yang membutuhkan keahlian khusus. Perencanaan SDMK di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dilakukan dengan alur bertahap, dimulai dari perencanaan di tingkat seksi yang kemudian diserahkan ke bagian dan kepala dinas, yang selanjutnya diserahkan ke pegawaian daerah. Departemen BKD sebagai penentu kebijakan kepegawaian di daerah dengan melibatkan bupati sebagai pembuat kebijakan tertinggi di daerah. Hasil perencanaan berupa terbentuknya jumlah, jenis, dan kualifikasi personel. Adapun kegiatan selanjutnya yang dilakukan dalam proses pengelolaan sumber daya manusia adalah seleksi calon karyawan. Sistem seleksi harus dilakukan dengan mengkaji analisis kebutuhan pegawai di lingkup Dinas Kesehatan untuk mencegah kesalahan dan dalam memilih orang yang tepat. Oleh karena itu, pelaksanaan seleksi harus memperhatikan aspek the right man and the right place, yaitu yang akan dipilih sebagai pegawai harus disesuaikan dengan jabatan yang lowong di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dan sesuai dengan kebutuhan personel berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.
mungkin itulah hasil review jurnal yang kedua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu review jurnal ketiga oleh Sri Ayu Putri. Saya persilahkan. Baiklah, yang ketiga review jurnal ketiga, judul jurnal dan penulis ilmuwan Records Challenge in India Public Health Service, Nandini Sarma, Venkatraman, Sunita Daket, Pawan Kumar. Tahun jurnal 2018, lokasi penelitian Delhi, India. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sasaran penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu pelayan kesehatan yang terdapat di perkotaan India sejumlah 180 petugas medis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menyoroti masalah dan tantangan dalam staf sumber daya manusia, pelatihan, penilaian kinerja dan kompensasi, termasuk keterlambatan dalam perekrutan tenaga kerja. Biaya anggaran, tidak ada proses penelitian. Proses penelitiannya yaitu dengan survei pemilihan fasilitas dan responden yang dilakukan dengan pengambilan sampel. Hasil penelitian atau output atau dampak dalam penelitian ini ditemukan bahwa dokter wanita merasa beban kerja mereka lebih tinggi dibandingkan dengan dokter pria. Tantangan dalam mengelola sumber daya manusia di organisasi perawatan kesehatan seperti yang ditemukan dalam penyelidikan saat ini yaitu kurangnya pemberian peluang karir bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Hasil analisis perencanaan dan perorganisasian. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa di Delhi para dokter memandang bahwa dalam pelayanan kesehatan pemerintah tidak menarik ketimpangan akses pemanfaatan layanan kesehatan diakibatkan oleh ketidakadaannya kebijakan yang mendorong penyediaan untuk bekerja di daerah terpencil. Di negara seperti India, sebagian besar layanan perawatan primer dicari di sektor swasta, bahkan oleh rumah tangga miskin. Karena ketidakmampuan sektor publik, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi cara pemerintah menarik, memotivasi, mengembangkan dan mempertahankan dokter di tempatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka telah memiliki pengalaman minimal 10-15 tahun. Waktu yang tepat bagi mereka untuk mengalami masalah SDM dan merenungkannya secara terbuka. Beban kerja yang tinggi dan ketidakpuasan di kalangan dokter wanita ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar pasien yang mencari layanan dari fasilitas perawatan primer apotik adalah wanita yang lebih memilih diperiksa oleh dokter wanita sehingga menambah beban kerja mereka. Tidak adanya pelatihan percobaan menyebabkan ketidakmampuan beradaptasi antara para dokter, terutama yang melayani di daerah pedesaan atau di daerah kumuh perkotaan. Akibatnya, dokter yang ditempatkan di fasilitas kesehatan masyarakat seringkali secara sosial dan budaya terasingkan dari masyarakat yang diharapkan untuk dilayani. Kebanyakan dokter tidak mendapatkan pelatihan manajemen atau pengembangan kepemimpinan sampai mereka mencapai tingkat senioritas dan atau menduduki posisi administratif. Sehingga pada penelitian ini disimpulkan bahwa kurangnya pelatihan pada dokter itu berpengaruh terhadap tingkat derajat sumber daya masyarakat kesehatan pada masyarakat yang terdapat di daerah pedesaan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi ketiga review daripada jurnal kami, yang mana daripada ketiga jurnal yang direview itu kami
pelayan kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan yang terdapat di pelayanan kesehatan itu tidak dilakukan secara maksimal. Akibatnya yaitu pengorganisasian pada sumber daya manusia kesehatan itu tidak terlaksanakan. Mungkin itu pemaparan mengenai jurnal dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.